Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, channel Dr. Made Hipnotis. Kali ini dokter ada di Bandara Mutiara Palu, perjalanan hendak ke Bali. Ya, hari ini tanggal 25 April ya, tahun 2025. Nah, selama di bandara, dokter ingin berbicara dengan rekan-rekan masalah NPD karena ada dokter punya kawan, dia meng-SMS bahwa istrinya mengalami NPD dan dia stres gara-gara menghadapi istrinya NPD. Nanti dokter bacakan WA-nya, oke? Halo teman-teman, kali ini dokter berbicara tentang NPD ya, Narcissistic Personality. Ini merupakan gangguan daripada kepribadian. Sebenarnya belum masuk ke kategori gangguan jiwa karena orang yang dalam keadaan NPD itu umumnya kalau kita lihat normal. Tapi bagi orang yang dekat dengan orang NPD termasuk pasangan hidupnya itu biasanya mengalami stres, cemas, dan rasa khawatir yang berlebihan. Mari kita baca WA dari rekan saya, kawan saya yang dimana dia punya pasangan hidupnya seorang NPD. Dokter, apakah NPD itu tidak dapat sembuh atau berubah ke hal yang positif? Apakah kalau istri selalu meminjam namun sering tidak dikembalikan? Tidak dapat memanage keuangan, bahkan menyatakan kepada orang-orang bahwa saya hanya memberi uang belanja sekian, namun tidak seperti faktanya, sebagai alasan untuk meminjam uang kepada orang lain. Sering menjual barang-barang, apakah itu bisa dikatakan NPD? Dan saya sering keliengan, naik asam lambung, dada kiri nyeri, perut kanan sakit, dan kalau bermasalah tentang uang belanja yang habis. Terkait hutang piutang, aku lihat VT orang-orang bahwa NPD itu harus dilepaskan atau dijauhkan. Namun saya kan seorang Kristen, di dalam Kristen tidak boleh bercerai. Dokter mohon solusinya. Oke, rekan saya yang luar biasa ini, dokter akan menjelaskan tidak sampai ke tingkat agama, tapi dokter mengulasnya secara objektif, secara keilmuan, apa itu NPD, bagaimana kita mengatasinya. Sebenarnya NPD itu adalah gangguan kepribadian di mana seseorang itu menganggap dirinya yang paling penting, pokoknya semuanya paling, dan menganggap orang lain itu tidak penting. Sehingga biasanya ketika dia sudah memiliki seseorang, dalam hal ini pasangan hidupnya, maka pasangan hidup yang sudah dimiliki itu menjadi hal yang tidak penting, dan ketika pasangan hidupnya itu berkorban demi seorang NPD, maka NPD itu menganggap hal itu sebagai hal yang wajar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang itu kan perkawinan itu biasanya saling memperhatikan, saling membutuhkan, tetapi di dalam perkawinan dengan orang NPD, yang harus mendapat perhatian itu adalah seorang NPD, sedangkan pasangannya itu merasa terabaikan. Inilah yang membuat kadang-kadang masalah NPD susah sekali untuk mencari solusi. Nah, NPD itu terjadi sebenarnya karena cara seseorang untuk melawan trauma yang terjadi di masa lalu. Ya, kemungkinan besar dia mengalami suatu kayak trauma, dan dia mendapatkan jawabannya adalah dengan mengatakan bahwa dirinya adalah hal yang paling penting untuk mempertahankan eksistensinya. Seorang NPD itu sebenarnya menurut dokter itu bisa diobati selama seorang NPD itu merasa dirinya sakit, merasa dirinya tidak sehat. Nah, yang jadi problem adalah NPD tidak pernah merasa dirinya sakit. Yang sakit itu selalu pasangannya. Sehingga kalau teman saya ini merasa dirinya sakit asam lambung, ya pasti sakit. Karena kan ketika kita berpasangan dengan seorang NPD, biasanya kita menjadi stres, takut, khawatir, anxiety kita muncul. Akhirnya apa? Gejala seperti asam lambung, pusing itu akan muncul.
Nah, orang NPD tidak akan mengetahui bahwa pasangannya itu mengalami kondisi sakit karena dirinya. Karena NPD itu merasa bahwa dirinya itu sehat. Yang problem adalah yang sangat jadi masalah adalah NPD tidak pernah merasa dirinya sakit. Nah, teman saya yang mengalami NPD itu bisa mengobati seorang NPD dengan hipnoterapi, tapi untuk berkonsultasi dengan seorang hipnoterapis memang susah. Karena orang yang berobat ke seseorang dokter termasuk ke seorang hipnoterapis ketika dirinya merasa sakit. Nah, tapi kalau kita balik, teman-teman yang dalam hal ini suaminya itu bisa mengobati seorang yang NPD itu dengan melakukan adalah self hypnosis, yaitu menghipnotis istrinya sendiri, bukan dirinya. Hipnotis istrinya pada waktu kapan? Pada waktu istrinya tertidur. Ingat ya, kalau kita lihat gelombang pikiran bawah sadar itu kan sebenarnya naik turun. Dari gelombang beta, turun ke gelombang alfa, naik lagi beta, turun lagi ke alfa, turun lagi ke theta, bahkan ke delta. Nah, teman-teman harus tahu kapan kita melakukan yang namanya afirmasi kepada seorang NPD. Lakukanlah pada saat dia sedang tutup mata lagi persiapan tidur. Nah, disitulah waktunya teman-teman untuk melakukan yang namanya afirmasi kepada pasien NPD. Misalnya lah, rekan saya ini tahu istrinya NPD kan biasanya masih satu rumah atau masih satu tempat tidur gitu ya. Jadi ketika istrinya tidur, kan suaminya biasanya di samping. Nah, lakukanlah afirmasi misalnya dengan mengatakan, "Mah, nanti mulai hari ini Papa akan jadi orang yang baik gitu. Mama juga jadi orang baik ya. Papa hari ini perhatikan ke Mama, Mama hari ini juga perhatian ke Papa ya. Papa yakin Mama ini adalah orang yang baik sekali, orang yang perhatian gitu ya, orang yang baik. Menurut Papa, nenek-nenek atau kakeknya orang tua daripada Mama itu katanya Mama yang baik, Mama perhatian gitu ya. Nah, kalau kita melakukan afirmasi itu berulang-ulang, maka perkataan suami itu bisa tertanam di pikiran bawah sadarnya si istri, dan semoga dengan cara afirmasi ini si istri bisa berubah. Karena kalau kita mengharapkan si istri berobat ke dokter, ke hipnoterapis atau ke psikolog itu sangat tidak memungkinkan karena tidak pernah NPD merasa dirinya NPD atau merasa dirinya sakit. Tetapi suami pemegang peranan penting dalam hal ini. Suami bisa melakukan yang namanya afirmasi, lakukan afirmasi kepada istri ketika dia tidur. Semoga dengan afirmasi yang dilakukan suami, si istri bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Ya, ingat, NPD itu adalah gangguan kepribadian di mana seseorang mengalami trauma di masa lalu dan dia membentuk suatu perlawanan dengan membentuk kepribadian NPD. Bisa disembuhkan oleh si pasangan hidupnya. Oke, teman-teman, luar biasa. Terima kasih.